Perusahaan Listrik Negara atau yang sering disebut dengan PT PLN adalah sebuah BUMN yang berbentuk persero yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Adapun visi dan misi dari PT PLN. Visi dari PT PLN adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi dari PT PLN adalah yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Moto dari PT PLN adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Maksud dan tujuan perseroan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Tata nilai PLN. Tata nilai PLN adalah akhlak. Akhlak sendiri merupakan akronim dari yang pertama adalah amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua adalah kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga adalah harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat adalah loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adalah adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Alamat kantor pusat PT PLN Persero yaitu berada di Jalan Trunojoyo Blok M1, nomor 135, Kebayoran Baru, Jakarta, Indonesia. Adapun kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN itu sendiri. Berikut ini cuplikannya. Yang juga menjadi sorotan di Kompas Pagi, Saudara, Komisi 7 DPR Rabu siang mencecar PT PLN Persero yang dianggap tidak melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat perihal bengkaknya tagihan listrik jutaan pelanggan. Komisi 7 DPR meminta penjelasan secara terperinci terkait kenaikan tagihan listrik kepada PLN dalam rapat dengar pendapat pada Rabu siang kemarin. Sejumlah anggota Dewan mempertanyakan sikap PLN yang mengambil kebijakan yang seakan-akan tidak disosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu. Apa yang telah kita sepakati dalam RDP dan menurut saya ini tata tertib dan keterbukaan di PLN ini masih sangat kurang. Dan juga tentunya rendahnya cara berkomunikasi teman-teman PLN ini kepada pelanggan, sehingga kenaikan tarif dasar listrik ini dikaitkan banyak sekali dengan masyarakat. Salah satunya mungkin ada masyarakat yang di media sosial itu bunuh diri karena seolah-olah menanggung beban dari tarif listrik ini yang begitu mahalnya. Prolah bahwa ini permasalahan COVID-19 ini sangat berdampak kepada kinerja PLN, khususnya pencatatan misalnya, bahwa kenaikan kemungkinan akan terjadi kenaikan karena pencatat tidak bisa langsung mencatat jumlah meteran itu. Nah ini kan terkaget, Pak, kita semua kaget itu. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Zulkifli Zaini mengatakan lonjakan tagihan listrik yang dialami masyarakat tidak disebabkan oleh kenaikan atau subsidi silang tarif listrik. Menurutnya, kenaikan tagihan listrik yang cukup signifikan karena pola konsumsi listrik masyarakat selama PSBB cukup tinggi. PLN pun sudah menyiapkan upaya perlindungan bagi pelanggan atas lonjakan tagihan. Salah satunya dengan membuat skema angsuran yang diberikan bagi pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan di atas 20%. Berikut ini adalah hasil analisa kelompok kami terhadap kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan oleh PT PLN. Yang pertama ada kasus atau permasalahan. Kasus atau permasalahannya adalah bengkaknya tagihan listrik. Yang kedua ada tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dilakukan oleh PT PLN adalah mengambil kebijakan tersendiri tanpa mensosialisasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Penyebabnya yang pertama yaitu rendahnya cara berkomunikasi kepada pelanggan. Yang kedua,
karena terjadinya pandemi COVID-19. Yang ketiga, pola konsumsi listrik masyarakat selama pandemi cukup tinggi. Dampaknya, yang pertama kematian. Masyarakat bunuh diri karena menanggung beban dari tarif listrik yang mahal. Yang kedua, kinerja PLN khususnya pencatatan. Terjadi kenaikan karena pencatat tidak bisa langsung mencatat jumlah meteran. Solusi permasalahan yang ada menurut kelompok kami yaitu yang pertama, PLN harus membuat skema angsuran bagi pelanggan yang mengalami kenaikan tagihan listrik di atas 20%. Yang kedua, perlunya bantuan keringanan tagihan pelanggan PLN yang tagihannya membengkak di masa pandemi COVID-19 ini, sementara banyak kegiatan yang beralih dilakukan dari rumah seperti contohnya sekolah, bekerja, dan juga lain-lain. Yang ketiga adalah sebelum memutuskan kebijakan baru, seharusnya PLN mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman antara PLN dengan masyarakat.